Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku dan bestiku, kembali lagi di channel Dapian Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Cinta dan Kesetiaan part 59. Sekarang kita mau kemana lagi? Tanya Hongju yang bingung karena Aiden mengatakan belum akan kembali ke asrama mereka. Aiden terdiam. Pemuda itu berdiri, menarik napas sembari memejamkan matanya. Ada perasaan bersalah di hati pemuda itu mengingat kembali apa yang terjadi pada Elsa. Ia berharap dengan kedatangannya kali ini akan dapat mengembalikan gadis itu. Aku akan menemui Elsa, semoga saja masih belum terlambat, jawab Aiden. Ia ingin mengetahui keadaan gadis yang kabarnya mengalami gangguan jiwa. Tapi apakah kakak mengetahui di mana Elsa sekarang? Tanya Jelin karena ia masih bingung mencari keberadaan gadis itu jika mereka saja tidak mengetahui alamatnya. Kita coba cari di sini, jawab Aiden mengeluarkan sebuah amplop beralamatkan rumah sakit yang tadi ia temukan sebelum dirinya keluar dari tempat Alex. Hongju segera mengambil amplop yang berada di tangan Aiden. Ia membaca alamat rumah sakit yang membuat sahabatnya itu kemungkinan adalah tempat Elsa berada. Lidmore Mental Health Center. Ucap Hongju menyebutkan nama rumah sakit tersebut. Letaknya tidak begitu jauh dari sini, terang Hongju, yang memang banyak mengetahui beberapa tempat di Oxford karena ia sering ditugaskan di beberapa kafe berbeda oleh atasannya. Baiklah, ayo kita ke sana sekarang, ajak Aiden yang diikuti oleh ketiga orang tersebut. Mereka pun segera menaiki bus untuk menuju tempat tersebut. Louis terus menggenggam tangan Jelin. Sepasang kekasih itu menikmati waktu kebersamaan mereka yang mungkin hanya tinggal hari ini. Karena esok hari pemuda itu sudah harus kembali ke New York. Apa kau akan merindukanku? Tanya Louis begitu mereka duduk berdampingan di kursi bus. Tidak, untuk apa aku merindukanmu? Jawab Jelin nakal. Ia ingin menggoda Louis. Hubungan mereka yang berawal dari persahabatan membuat keduanya tidak tampak canggung. Baiklah kalau begitu. Setelah aku kembali ke New York nanti, aku tidak akan menghubungimu, ucap Louis. Membuat Jelin mendelik dan mengerucutkan bibirnya. Ya, sebaiknya kau tidak perlu menghubungiku. Kau urus saja penggemar beratmu itu. Tukas Jelin kesal. Gadis itu mengerucutkan bibirnya, membuat Louis bertambah gemas. Louis terkekeh mendengar perkataan Jelin. Pemuda itu mencubit gemas hidung mancung gadis yang duduk di sebelahnya. Apa kau sedang menantangku untuk menciummu di sini? Saat ini juga, tanya Louis menggoda Jelin, membuat gadis itu memutar bola matanya malas. Awas saja kalau kau berani, ancam Jelin menjewer telinga kekasihnya tersebut. Au, sakit sayang, keluh Louis, sembari terkekeh memegangi telinganya yang memerah akibat tingkah ganas Jelin. Habisnya kau buat aku kesal saja, ucap Jelin yang juga ikut terkekeh melihat reaksi Louis yang terus mengusap telinganya yang memerah. Louis kembali terkekeh. Pemuda itu segera menarik Jelin ke dalam pelukannya dan mengecup lembut puncak kepala gadis itu mesra. Mereka berdua begitu romantis tak menghiraukan yang lainnya, seolah di dunia ini hanya ada mereka berdua. Apa kalian tidak mau turun? Tanya Aiden yang ternyata telah berdiri dari kursinya dan bersiap untuk turun dari bus tersebut. Keduanya tidak menjawab. Mereka tergelak mengingat apa yang mereka lakukan tadi. Jelin dan Louis pun ikut menyusul Aiden dan Hongju yang telah berdiri di depan pintu bersiap untuk turun di tujuan mereka, yaitu Littlemore Mental Health Center. Selamat sore Nona. Bisakah kami bertemu dengan Nona Elsa Aurora Smith? Tanya Aiden kepada perawat yang bertugas di resepsionis. Boleh saya tahu ada hubungan apa Anda dengan pasien? Karena untuk saat ini kunjungan untuk Nona Elsa dibatasi. Saya sepupunya, jawab Aiden. Pemuda itu terpaksa berbohong agar mendapat izin untuk menemui Elsa karena bagaimanapun juga Aiden sangat ingin melihat keadaan gadis itu. Bisa tolong tunjukkan identitas Anda? Pinta sang perawat tersebut kepada Aiden. Aiden segera memberikan kartu mahasiswa miliknya yang segera diambil untuk didata oleh sang perawat. Maaf tuan, tapi yang dapat berkunjung hanya satu orang, ucap perawat tersebut. Untuk yang lain silakan menunggu di ruang tunggu, ujar sang perawat menunjuk salah satu ruangan di mana mereka dapat menunggu Aiden yang akan menemui Elsa. Baik Nona, jawab Aiden.
Ia pun segera mengikuti sang perawat untuk bertemu dengan Elsa. Perawat tersebut membawa Aiden masuk ke dalam bangsal rumah sakit untuk menuju ke ruangan milik Elsa yang terdapat di ujung lorong karena gadis itu memang terisolasi di sana. Setidaknya di luar ruangan milik Elsa, sang perawat memberikan sebuah kostum khusus kepada Aiden dan meminta pemuda itu untuk memakainya. "Tuan, silakan kenakan pakaian ini." Titah perawat memberikan kostum yang akan melindungi dari serangan para penderita sakit jiwa yang terkadang suka mengamuk mengganggu para penghuni lainnya. "Nona Elsa sering mengamuk, jadi ini untuk keamanan Anda," jelas sang perawat setelah melihat Aiden yang sedikit keheranan. Aiden pun mengangguk, kemudian pemuda itu menghela napas panjang. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa gadis yang pernah ia tolak akan berubah menjadi seperti ini. "Nona Elsa, ada sepupumu datang menjenguk," ucap sang perawat ketika memasuki ruangan yang tampak putih bersih itu. Gadis yang bernama Elsa itu tidak menjawab. Ia duduk di sisi ranjang dengan tatapan kosong melihat ke arah luar jendela. "Silahkan tuan, waktu Anda hanya 30 menit. Sang perawat memberikan sebuah timer kepada Aiden untuk menghitung mundur kunjungan pemuda itu di sana. "Jika ada hal darurat, silahkan tekan tombol ini." Jelas sang perawat menunjukkan bagian tombol yang harus ditekan seandainya Elsa mengamuk. "Terima kasih, Nona. Aku mengerti," jawab Aiden mengambil timer dari tangan sang perawat, kemudian melihatnya sekilas. Sang perawat pun meninggalkan Aiden berdua dengan Elsa, lalu mengunci pintu dari luar ruangan untuk menghindari pasiennya melarikan diri. "Elsa," panggil Aiden pelan, berusaha untuk tidak mengejutkan gadis yang hingga saat ini masih terdiam dengan tatapan kosong di depan. Elsa tidak menghiraukan keberadaan Aiden. Gadis itu seolah berada di dunianya sendiri, tidak tersentuh oleh pemuda yang saat ini berniat untuk menjenguk keadaannya. "Elsa, apa kau masih ingat kepadaku?" tanya Aiden. Saat ini pemuda itu berjongkok di hadapan Elsa berupaya untuk berkomunikasi dengan gadis tersebut. Manik mata Elsa yang hitam melihat Aiden dengan tajam. Pandangannya yang kosong saat ini telah berubah menjadi lebih hidup. Tiba-tiba bulir bening mengalir dari sudut mata gadis itu ketika melihat sosok pemuda yang ada di hadapannya. Elsa langsung memeluk erat tubuh Aiden seolah tak ingin kehilangan sosok Aiden. "Elsa, apa kau masih ingat kepadaku?" tanya Aiden. Saat ini pemuda itu berjongkok di hadapan Elsa berupaya untuk berkomunikasi dengan gadis tersebut. Manik mata Elsa yang hitam melihat Aiden dengan tajam. Pandangannya yang kosong saat ini telah berubah menjadi lebih hidup. Tiba-tiba bulir bening mengalir dari sudut mata gadis itu. Ketika melihat sosok pemuda yang ada di hadapannya, Elsa langsung memeluk erat tubuh Aiden seolah tak ingin kehilangan sosok Aiden. Timer di tangan Aiden berbunyi, tanda waktu kunjungan pemuda itu telah habis. "Nanti aku akan datang lagi," ucap Aiden mengusap lembut rambut Elsa. Gadis itu kembali memeluk Aiden, tidak membiarkan pemuda itu pergi. Bahkan Elsa memeluk Aiden hingga pemuda itu kesulitan untuk bernapas. "Nona Elsa, tolong lepaskan," pinta perawat yang sudah datang ke ruangan gadis itu untuk membawa Aiden keluar. Elsa tidak bergeming, ia semakin erat memeluk tubuh Aiden, tidak rela melepas pemuda itu untuk pergi meninggalkannya. Elsa ingin Aiden selalu ada di sana untuk menemaninya. "Jadilah gadis yang baik, aku janji akan datang lagi untuk mengunjungimu," ucap Aiden sabar. Pemuda itu juga membelai rambut panjang Elsa dengan penuh kasih sayang. Elsa melonggarkan pelukannya. Manik hitam gadis itu menatap serius ke arah Aiden, meminta kepastian akan kebenaran kata-kata yang diucapkan oleh pemuda itu. "Jika kau mau menurut apa yang dikatakan oleh dokter dan suster, aku datang lagi untuk menjengukmu," janji Aiden kepada gadis yang ada di hadapannya kini. Elsa pun mengangguk, kemudian dengan tak rela ia melepaskan pelukannya kepada Aiden. "Gadis pintar," puji Aiden kembali mengusap rambut Elsa. Pemuda itu pun segera keluar meninggalkan Elsa. "Sudah, bagaimana keadaannya?" tanya Jelin. Begitu melihat kakaknya telah kembali ke ruang tunggu tempat mereka berada. "Ayo kita pulang," ajak Aiden tanpa menjawab pertanyaan adiknya. Ia tidak ingin menceritakan tentang Elsa, biarlah kejadian hari ini menjadi rahasia mereka. Aiden berharap kedatangannya akan membawa dampak baik bagi kesembuhan Elsa. Bagaimanapun juga ia tidak mau dihantui perasaannya bersalah karena telah membuat gadis itu menderita sakit jiwa. Apalagi setahu Aiden, kedua orang tua gadis itu telah lama meninggal.
Ia hanya memiliki satu orang kakak dan satu orang adik, dan kini jika Alex kakaknya telah meninggal, artinya Elsa hanya memiliki seorang adik yang seusia tidak terpaut jauh dari gadis itu. Aiden berniat untuk mencari adik Elsa dan mencoba membantunya seandainya ada yang dapat ia lakukan. Mengingat kini Alex yang biasa menyokong kehidupan keduanya telah tewas di tangan Demian, ayah angkatnya. "Suster, jika ada sesuatu tentang Nona Elsa, tolong hubungi saya," ucap Aiden memberikan nomor teleponnya kepada seorang perawat yang tadi mengantarkannya ke ruangan tempat Elsa berada. "Terima kasih, Tuan. Biasanya setiap hari Tuan Alex selalu datang untuk menjenguk Nona Elsa. Tapi sudah 3 hari ini beliau tidak datang," ucap perawat tersebut membuat mereka semua terdiam. Ada sebersit rasa bersalah lagi di hati Aiden. "Mungkin Alex sedang sibuk," ucap Jelin berbohong. Ia tahu kakaknya sedang merasa bersalah sehingga gadis itu mengambil alih pembicaraan agar sang perawat tidak curiga. "Baiklah suster, kami pamit dulu dan tolong kabari apapun perkembangan tentang Elsa," tambah Jelin. Gadis itu harus mengambil inisiatif pergi dari sini secepatnya karena sepertinya Aiden masih dihantui rasa bersalahnya. Mereka berempat pun segera meninggalkan rumah sakit. Selama dalam perjalanan, Aiden terus terdiam. Bahkan pemuda itu tidak berbicara sepatah kata pun kepada adik kembarnya dan juga Hongju serta Louis. "Kak, apa yang kau bicarakan dengan Elsa?" tanya Jelin penasaran karena ia tidak bisa melihat secara langsung kepada gadis yang mengidolakan kakak laki-lakinya tersebut. Aiden tetap tidak menjawab. Pemuda itu dalam mode diam. Ia menutup rapat-rapat hasil pertemuannya dengan Elsa. Namun justru hal itulah yang semakin membuat Jelin penasaran. Ia terus mendesak sang kakak agar bercerita kepadanya. "Kak, ayolah, cerita sedikit saja," paksa Jelin tak mau menyerah. Gadis itu benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di ruangan itu, hingga membuat sang kakak diam 1000 bahasa. Aiden tetap tidak bergeming. Pemuda itu memasang earphone di telinganya, kemudian mendengarkan musik sambil memejamkan mata. Ia tidak peduli bagaimanapun reaksinya. Untuk saat ini ia tidak ingin diganggu oleh siapapun. Untuk itu selama sisa perjalanan menuju asrama, Aiden memilih untuk mendengarkan musik daripada mendengar celotehan Jelin yang ingin mengetahui apa yang terjadi dengan Elsa. "Kakak," pekik Jelin menarik sebelah earphone dari telinga Aiden, berharap kakak kembarnya itu mau menjawab apa yang ia tanyakan. "Kau bisa diam tidak?" tukas Aiden kesal. Ia kembali memasang earphone-nya tanpa memperdulikan Jelin yang mendelik marah. Louis menarik Jelin untuk kembali duduk di sampingnya. Ia harus menenangkan gadis itu agar tidak mengganggu Aiden yang sepertinya memang untuk saat ini tidak ingin bicara. "Sudahlah, jangan paksa Aiden. Mungkin ia memang tidak ingin bercerita," ucap Louis membelai rambut panjang Jelin, mencoba menenangkan kekasihnya tersebut. Tapi Louis menaruh telunjuknya di bibir Jelin, meminta gadis itu untuk tidak melanjutkan perkataannya. "Sebaiknya pikirkan tentang kita," ucap Louis mencium punggung tangan Jelin mesra. Jelin mengerucutkan bibirnya. Bukannya ia tidak mau memikirkan tentang Louis dan hubungan mereka. Hanya saja ia masih terlalu penasaran dengan apa yang terjadi pada Elsa dan kakaknya Aiden. "Besok aku harus kembali ke New York," ucap Louis, lirih namun masih dapat terdengar oleh Jelin yang memang duduk di samping pemuda itu, menyandarkan kepalanya di bahu Louis. Jelin menghela napas mendengar ucapan Louis. Ia masih ingin lebih lama bersama kekasihnya itu. Andai saja ia tidak mengambil keputusan terlalu cepat untuk mengikuti pertukaran mahasiswa di Oxford, tentu ia tidak harus menjalani hubungan jarak jauh seperti yang saat ini harus ia jalani. "Aku ingin secepatnya menyelesaikan masa kuliahku di sini," ucap Jelin yang sedikit menyesal dengan keputusannya. "Sabar sayang, hanya 6 bulan. Aku rasa kita akan sanggup melewatinya," Louis berkata masih dengan tetap membelai rambut panjang kekasihnya. Jelin kembali menghela napas. Sebenarnya bukan waktu dan jarak yang menjadi permasalahannya. Yang menjadi kekhawatiran Jelin adalah karena di New York ada Bella, gadis yang terobsesi dengan Louis. Kalau ia yakin kekasihnya itu akan setia, tetapi ia tidak yakin Bella akan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan Louis, seperti yang pernah gadis itu lakukan dengan mengirimkan foto saat mereka berpelukan. Teringat akan foto tersebut, hati Jelin terasa sakit. Walau ia tahu dan yakin Louis pasti memiliki penjelasan untuk pose mereka itu, dan Jelin percaya bahwa itu adalah perbuatan Bella yang sengaja ingin menghancurkan hubungan mereka. "Coba kau lihat ini,"
pinta Jelin kepada Louis memberikan ponsel miliknya agar pemuda itu melihat foto yang dikirimkan Bella sebelum Louis menjadi kekasihnya. Apa ini? Tanya Louis terlihat bingung, namun tetap menerima ponsel dari tangan kekasihnya tersebut. Pemuda itu menautkan kedua alisnya begitu melihat foto yang terdapat di dalam ponsel milik Jelin yang menampilkan gambar dirinya sedang berpelukan dengan seorang gadis yang tak lain adalah Bella. Apa maksud semua ini? Tanya Louis tak senang melihat foto tersebut. Mengapa bertanya padaku? Harusnya kau tanyakan kepada gadis itu, jawab Jelin menunjuk wajah Bella yang memang berharap ke kamera. Louis menghela napas. Pemuda itu tidak habis pikir mengapa Bella berbuat seperti itu. Bahkan gadis itu mengirimkan foto mereka yang berada dalam pose yang mampu membuat orang yang melihatnya akan salah paham dengan hubungan mereka. Ini tidak seperti yang kau pikirkan, sayang, ucap Louis meraih jemari Jelin ke dalam genggamannya. Ia berusaha meyakinkan kekasihnya tersebut. Memang kau tahu apa yang aku pikirkan? Tanya Jelin mengidipkan matanya nakal. Gadis itu menggoda sang kekasih yang sepertinya takut jika ia menganggap benar apa yang ada di dalam foto tersebut. Kau, sudah, aku percaya, potong Jelin sebelum pemuda itu meneruskan kalimatnya. Aku mengenalmu bukan hanya 1-2 hari, ucap Jelin bersandar di dada bidang milik Louis. Gadis itu memejamkan matanya merasa nyaman. Terima kasih sayang, memang kau yang paling mengerti aku, ucap Louis mengecup puncak kepala gadis yang kini diraih dalam pelukannya. Tapi ingat, kau harus hati-hati dengan Annabelle, pesan Jelin kepada Louis. Ia membalikan tubuhnya menatap tajam ke dalam mata kekasihnya tersebut. Annabelle, tanya Louis kebingungan. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Jelin. Iya, bukankah gadis itu namanya Annabelle? Jelin balik bertanya. Louis terkekeh mendengar pertanyaan Jelin. Ia merasa lucu karena sang kekasih mengganti nama Bella dengan nama boneka berhantu tersebut. Bella, nama Bella sayang, ralat Louis. Sama saja. Bella atau Annabelle sama-sama mengerikan, ucap Jelin asal. Gadis itu menganggap kehadiran Bella sama mengerikannya dengan hantu yang terdapat di dalam boneka Annabelle. Bahkan mungkin lebih mengerikan, mengingat gadis remaja itu telah berusaha merusak hubungannya dengan Louis. Louis kembali terkekeh mendengar ucapan Jelin. Ternyata kekasihnya itu menganggap Bella seperti hantu yang biasa gadis itu lihat, mengingat semua memiliki kelebihan sejak kecil. Tenang saja sayang, aku akan bertindak tegas kepada Bella. Tidak akan aku biarkan ia merusak hubungan kita, janji Louis yang memang pasti ditepati oleh pemuda itu. Sudah beberapa kali memang ia tidak pernah menghiraukan Bella, hanya saja gadis itu masih tetap terus berusaha menjeratnya. Namun mulai sekarang Louis tidak akan tinggal diam. Pemuda itu akan menjauhi Bella agar gadis itu tidak dapat memanfaatkan kesempatan dan mencari cara untuk menghancurkan hubungannya dengan Jelin. Janji, pinta Jelin menginginkan Louis untuk berjanji kepadanya agar tidak mendekati Bella. Iya, aku janji. Bahkan aku bersumpah mulai saat ini aku akan menjauhi gadis itu, ucap Louis meraih dagu Jelin dan mengecup sekilas bibir gadis itu, membuat wajahnya memerah tersipu malu. Tak terasa bus yang mereka tumpangi telah tiba di area kampus. Keempatnya pun bergegas untuk turun setelah melalui perjalanan yang cukup melelahkan. Louis mengantarkan Jelin kembali menuju asramanya, sekaligus untuk berpamitan kepada kekasihnya itu karena tengah malam nanti ia dan Juan akan kembali ke New York begitu pesawat jet milik Jiga menjemput mereka. Pemuda itu juga berpamitan kepada Aiden, sahabatnya dan juga Hongju, pemuda yang baru beberapa hari ini dikenalnya. Kau akan kembali malam ini? Tanya Aiden ketika mereka tengah berjalan menuju kawasan asrama. Iya, jawab Louis yang berjalan sedikit di belakang Aiden sembari menggandeng mesra tangan Jelin. Cepat sekali, aku pikir kau akan melanjutkan kuliah di sini. Hongju kali ini yang bertanya karena ia merasa baru beberapa hari saja Louis berada di Oxford. Hongju pikir pemuda itu juga merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti pertukaran sama halnya seperti Jelin dan juga sepupunya Soah. Tidak, aku masih harus melanjutkan kuliahku di New York, jawab Louis. Mereka pun berpisah karena kedua pemuda itu harus memasuki asrama pria. Jaga dirimu, jangan terlalu dekat dengan para pria, pesan Louis kepada kekasihnya. Pemuda itu mengusap lembut puncak kepala Jelin. Mendengar hal itu, Jelin mengerucutkan bibirnya. Ia merasa pesan yang diucapkan Louis salah sasaran karena yang sebenarnya harus berhati-hati adalah pemuda itu, mengingat ada Bella yang siap menerkam kapan saja.
Harusnya kau yang tidak boleh dekat dengan wanita, apalagi dengan Annabel, ucap Jelin. Menggembungkan pipinya membuat pemuda yang di hadapannya kini semakin gemas dengan tingkah Jelin. Louis terkekeh mendengar ucapan gadis cantik itu. Pemuda tersebut mencubit pelan mancung Jelin, membuat hidung gadis itu sedikit memerah. Siap Tuan Putri, hamba akan menuruti semua perintah Tuan Putri, ucap Louis seraya membungkukkan badan memberi hormat ala pengawal istana. Membuat Jelin tergelak kemudian memukul pelan punggung pemuda itu. Au, kenapa kau tertawa dan memukulku sayang? Tanya Louis menggaruk kepalanya yang tak gatal. Kau bilang akan menuruti semua perintahku bukan? Tanya Jelin berkacak pinggang di hadapan kekasihnya itu. Louis menganggukkan kepalanya. Pemuda itu tidak tahu apa yang akan menjadi permintaan Jelin. Kalau begitu aku ingin kau tidak kembali ke New York. Aku ingin kau ada di sini, ucap Jelin menyebutkan keinginannya. Louis tidak menjawab, ia segera menarik Jelin ke dalam pelukannya. Pemuda itu juga menginginkan hal yang sama. Hanya saja ia masih memiliki tugas di New York. Lagi pula kedatangannya ke Auersparks bersama dengan Juan. Tidak mungkin ia membiarkan Juan kembali ke New York seorang diri. Dan lagi ia juga harus berterima kasih kepada Tuan Pratama, ayah Jelin, yang telah meminjamkan Juan pesawat pribadinya, sehingga ia dapat menemui Jelin untuk menyatakan cintanya. Sehingga kini mereka telah resmi menjadi sepasang kekasih. Aku juga ingin seperti itu sayang, bisik Louis di telinga Jelin. Pemuda itu mengeratkan pelukannya seolah tak ingin berpisah dengan kekasihnya tersebut. Tapi masih ada yang harus aku selesaikan di New York. Dan lagi aku juga harus berterima kasih kepada Juan dan dedimu, tambah Louis. Pemuda itu mencium puncak kepala sang gadis dengan penuh kasih sayang. Hanya 6 bulan, aku yakin kita bisa menjalani semua ini, ucap Louis meraih dagu Jelin menatap manik mata gadis itu. Jelin mengangguk, ia dapat mengerti. Lagi pula perpisahan mereka adalah kesalahannya sendiri. Jika saja waktu itu ia tidak mengambil keputusan terlalu terburu-buru, mungkin mereka tidak akan terpisah jarak dan waktu. Dan bersambung bestiku.